Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Sepeda motor tabrak truk di Timika, 2 bocah meninggal dunia. Dihantam gelombang tinggi, sejumlah kapal nelayan di pantai Binaloka, Merauke hanyut. 39 warga sipil tewas dibantai kelompok bersenjata selama tahun 2022. Kepolisian daerah Papua mencatat sepanjang tahun 2022, aksi kelompok kriminal bersenjata KKB mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Tahun ini kejahatan yang dilakukan KKB terhitung 90 kasus bila dibandingkan tahun lalu yang mencapai 106 kasus. Kendati menurun, namun kekejaman KKB selalu merenggut korban jiwa, baik warga sipil maupun polisi dan tentara. Selama tahun 2022, tercatat 10 tentara meninggal dunia dan 14 orang terluka. Begitu juga polisi, tercatat ada 4 polisi meninggal dan 3 orang luka-luka. Sementara warga sipil yang meninggal dunia mencapai 39 orang dan 10 orang luka-luka. Sebaliknya, KKB hanya kehilangan 5 anggota. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan, umumnya daerah yang menjadi sasaran KKB ini adalah wilayah pegunungan Papua. Pihaknya memperkirakan, pergerakan KKB di tahun 2023 mendatang masih menjadi ancaman bagi masyarakat setempat. Berbagai kasus yang terjadi, saya selalu berkomunikasi aktif kepada bupatinya untuk menyampaikan langsung kepada ipangnya, kepada keluarganya, karena itu kata satu hari, bahkan itu kepada kita kandung karena hubungan orang tua. Dan itulah yang memang kita lihat dari waktu ke waktu makin turun. Dan tentunya dengan pemekaran ini, saya berharap bisa kita membagi gangguan itu, mudah-mudahan mereka bisa kembali. Di sisi lain, kami aparat TNI Polri, kami berusaha sekecil mungkin untuk menghilangkan atau meniadakan adanya aliran amunisi, adanya penjualan senjata api, sehingga kita bisa memutus mata rantai yang selama ini terjadi. Yang paling penting sebenarnya kita bisa mengawasi secara ketat alur daripada amunisi. Karena kalau amunisi tidak ada, tentunya sebagaimana yang ada di Serui itu banyak senjata zaman Belanda untuk emas kawin. Nah ini juga mungkin bisa jadi tempat untuk emas kawin. Kan tidak mungkin di gunung atau di mana itu mereka produksi senjata produksi amunisi. Karena amunisi itu kan dapat daripada organisasi TNI Polri. Sehingga inilah kita berpengawasan ketat. Polda Papua sejauh ini masih mengedepankan pendekatan kesejahteraan dan humanis dalam menangani KKB. Kapolda sudah meminta pemerintah daerah, khususnya Bupati, SKPD, dan DPRD, untuk ikut membantu agar masyarakat tidak canggung terlibat dalam kegiatan kepolisian. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sepanjang Jalan Bayangkara Timika, sejak beberapa hari terakhir marak dengan pedagang petasan dan kembang api. Menjelang pergantian tahun, menjadi kesempatan bagi pedagang untuk mencari untung dengan menjual berbagai jenis petasan dan kembang api. Kembang api dan petasan yang dijual dengan harga bervariasi dari Rp50.000 hingga Rp5 juta. Pedagang mengaku bisa mendapatkan omset penjualan hingga Rp3 juta per hari. Tidak heran banyak pedagang atau warga yang beralih profesi sementara ke usaha musiman ini. Paling kita mau ke sana itu mau 15 juta, paling kita dapat itu paling 20 juta kalau sudah selesai musim ya. Dari bulan 11 tanggal 11? bulan 11 kemarin. Oh, bulan 11 belum mulai jualan. Tidak menentu, kadang dapatnya 400, maksudnya belum apa nih, masih kotor semua itu paling 400. Yang agak subsidi pokok dan anak kecil punya banting-banting. Paling dominan itu ya?
Preketek itu. Kalau kan harganya murah juga, harga 55.000 kan. Mari kita jual 3.000. Sebelumnya, polisi sempat mengeluarkan larangan menjual petasan selama 2 hari, yakni tanggal 24 hingga 25 Desember. Setelah itu, mereka diizinkan kembali menjual dengan syarat harus mengantongi izin dari kepolisian. Sebagian besar petasan tidak berbahaya karena berdaya ledak ringan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Nasi bambu merupakan panganan yang tidak terpisahkan bagi warga Timika untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Tidak heran, selama beberapa pekan terakhir, banyak pedagang bambu bermunculan di sepanjang jalan di Timika. Bambu dijual dengan berbagai ukuran dan harganya pun bervariasi. Samsu, salah satu pedagang, mengaku bisa meraup untung hingga 7 juta rupiah dari penjualan bambu ini. Samsu yang sejak tahun 2017 berdagang bambu, ia tak mau melewatkan kesempatan dengan menyediakan 1.000 batang bambu. Tahun 2017. Satu bambu kau jual berapa? Kalau saat ini 15. Kalau kasih dipisahkan 10.000. Ada yang 2.15. Dari kemarin hari raya Natal sampai sekarang banyak laku kah? Ya, alhamdulillah. Kemarin ada yang 700 lebih, ada yang 800, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta. Jadi per hari itu pasti ada saja? Ya, ada. Yang kecil, agak sedikit kecil begini 2.15. Yang agak sedikit besar 15.000 satu. Satu 10.000. Ini punya aku lah kan? Iya. Ada yang ini satu hari yang kita akan ini ada berapa banyak kira-kira? Ada 1.000 lebih. 1.000 lebih. Kemarin juga jumlahnya? Kemarin sedikit. Ya, hari 100. Nasi bambu merupakan makanan yang populer di Papua dan di sejumlah daerah di Indonesia. Sebelum dimasukkan ke dalam bambu, beras diberikan bumbu, lalu dibakar selama beberapa jam. Biasanya nasi bambu ini dimakan bersama dengan penganan lain. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.